Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Judika 29 Maret 2020, tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu dalam khotbah ini saya tetapkan melihat segala apa yang terjadi dari sudut iman. Sebelum saya akan menjelaskan firman ini, terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana juga tadi surat dari Rasul Petrus ini dalam ayat 1 dan ayat 2 menyapa jemaat mula-mula ketika itu, maka pada hari ini juga saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, terkhusus untuk jemaat HKBP Sari Rejo Resort Medan, kepada saudara-saudari Naposo Bulung, remaja, dan semua anak-anak sekolah minggu yang saya sayangi dan cintai. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Walaupun pada hari ini kita tidak dapat bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan, sebagaimana yang sudah kita lakukan juga pada minggu lalu, tapi saya yakin sukacita kita tidak akan menjadi berkurang, karena kita tetap dapat bersekutu di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengikut Kristus bukan saja tidak memiliki dan mengalami berbagai-bagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Langit tidak akan selalu biru. Langit tidak akan selalu cerah. Tapi kita juga bertemu dengan berbagai-bagai persoalan pergumulan kehidupan. Dan sampai kapanpun itu akan tetap kita alami dan jalani. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita memiliki banyak tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini. Terlebih pada saat ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang sudah menjadi penyakit dunia, yang sudah
sampai dalam aras global. Kita sangat bergumul dengan keadaan ini, dengan situasi ini. Begitu juga dengan firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat Kristen mula-mula yang ketika itu juga memiliki pergumulan. Saya mau melihat korelasi antara kedua ini, pergumulan jemaat mula-mula dengan pergumulan kita sekarang. Yang mereka hadapi ketika itu adalah pengajar-pengajar palsu, guru-guru sesat. Ada juga yang sudah menyatakan dirinya sebagai Kristen, tetapi tidak mencerminkan kehidupan sebagai Kristen. Ada juga yang hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga ketika orang-orang yang baru menjadi Kristen itu melihat orang yang sudah Kristen, imannya menjadi tidak bertumbuh. Mereka bergumul, apakah sesungguhnya begini kehidupan orang-orang Kristen itu? Sehingga mereka sedikit ragu, sehingga mereka hendak mundur dari kehidupannya sebagai Kristen. Dan pergumulan itulah juga yang terjadi saat ini. Walaupun bentuk pergumulannya berbeda, tetapi kita diperhadapkan firman ini sedang kita lihat, di mana pada saat ini firman ini juga diperhadapkan dengan kita yang sedang bergumul karena COVID-19 ini. Lalu bagaimanakah kita menghadapi ini di dalam iman kepada Kristus yang kita percayai dan kita yakini? Saudara-saudara, saudara harus ingat bahwa kita telah diangkat menjadi anak Allah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Kristus telah memperlengkapi kita lewat kuasa dan rohnya supaya kita mampu berjuang, supaya kita yakin, supaya kita kuat, supaya kita teguh memenangkan pertarungan iman kita di dunia ini. Terlebih pertarungan kita yang sangat besar saat ini adalah melawan pandemi wabah COVID-19 ini. Kenapa? Ayat 3 dengan jelas mengatakan kepada kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dilehon haguguun ni hadibataun naido tuhita nasa tau hanguluan dohot hadaulaton marhiti sian naum tatad dan ibana. Itu artinya Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi kita untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Anugerah itu diberikan oleh Tuhan bagi kita supaya kita mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari dunia ini. Jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oleh karena itu benar, kita harus tetap beriman, teguh, berpengharapan yang teguh di tengah-tengah dunia kita yang sedang sakit ini. Kehidupan beriman kita harus lebih semakin sungguh-sungguh. Iman yang sejati, iman yang benar kepada Kristus Tuhan kita yang kita kepercayai. Dengan begitu dikatakan, iman itu tidak boleh hanya begitu saja. Tetapi kepada iman itu juga harus ditambahkan kebijakan. Dan kepada kebijakan itu harus ditambahkan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan itu harus ditambahkan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Dan kepada kesalehan itu harus ditambahkan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih
kepada saudara-saudara dan kepada semua orang. Itu sebabnya ketika orang mengatakan dirinya orang yang beriman kepada Kristus, tapi di dalamnya tidak ada kasih, di dalamnya juga tidak ditambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Penguasaan diri tadi sudah. Itu berarti bagaimanakah itu disebut sebagai iman yang sejati kepada Kristus? Tapi pada hari ini, iman kita pada akhirnya harus membuahkan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada saudara-saudara kita dan kepada semua orang tanpa terkecuali. Mungkin bagaimana kita membagikan kasih di tengah kondisi yang sedang sulit ini. Kita harus social distancing, tinggal di rumah. Sementara banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, jemaat-jemaat kita yang selama ini kalau memang tidak bekerja, mungkin hari ini tidak akan mendapat makan. Nah, iman yang seperti inilah harus berbuahkan kasih. Bagaimana kita mampu menjadi penolong bagi mereka yang karena kondisi ini tidak boleh keluar rumah, tinggal di rumah dulu sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah kita. Maka kita juga sebagai orang-orang yang beriman, yang hidup di dalam kasih, harus turut menolong dan membantu mereka supaya kebutuhan mereka juga dapat terpenuhi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beriman bukan berarti menjadi orang yang berada di luar dari pikiran sehat. Ada orang bilang, karena kita beriman, tentu corona ini bukan hal yang harus ditakutkan. Saya berpikir ini adalah cara beriman yang kurang tepat. Bahkan tidak tepat saya pikir. Karena kalau kita katakan kita beriman, lalu kita sudah tahu itu adalah satu bahaya, lalu kita datang kepada bahaya itu, dan akhirnya mati di situ. Apakah kita masih katakan, inilah kehidupan beriman yang sungguh-sungguh? Dengan begitu juga sudah tahu mewabahnya virus corona ini, lalu kita dengan gamblang mengatakan kita bebas kemana aja, tak peduli karena kita orang beriman. Kita tidak jaga jarak, kita tidak stay at home, dan lain sebagainya. Lalu, apakah ini yang dikatakan sebagai hidup beriman? Itu maka yang dikatakan oleh firman ini tadi, beriman juga kepadanya harus tambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan akhirnya kepada kasih. Kalau sudah ada kasih, berarti butuh aksi dan perbuatan nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Maka sekali lagi, supaya kita tidak sesat, maka semua kehidupan beriman kita tadi harus tambahkan dengan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Maka firman Tuhan katakan tadi, kalau semua itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuat giat dan berhasil pengenalanmu akan Yesus. Tetapi jika tidak memiliki itu, maka orang-orang yang seperti inilah orang yang menjadi buta dan picik. Dia lupa karena siapa dia ada. Dia lupa siapa yang sudah menghapuskan dosanya. Padahal kehidupan beriman itu harus sampai kepada kehidupan yang mengakui bahwa Kristuslah sejatinya sumber kekuatan, sumber kehidupan, dan sumber pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekarang iman kita sedang diuji dalam pergumulan dunia ini. Tapi saya menekankan, milikilah kekayaan iman yang sejati. Bagaimana cara memiliki kekayaan iman yang sejati? Ada 3 hal. Yang pertama, bijaklah dalam beriman. Bijaklah
dalam beriman. Kristuslah yang menjadi benteng pertahanan kita menghadapi kondisi yang sangat sulit ini. Ingatlah, Tuhan katakan bagi kita, selama dunia ini ada, tidak akan berhenti segala suka dan duka, pergumulan, tantangan kehidupan. Akan ada orang miskin, akan ada orang kaya. Ada susah dan ada senang. Ada masanya untuk menuai dan ada masanya untuk menabur. Tapi dalam kondisi ini kita diajak untuk hidup secara bijak dalam beriman. Agar kiranya iman kita berbuah sampai melahirkan kasih dengan mengasihi saudara-saudara kita dan mengasihi semua orang. Yang kedua adalah iman harus melahirkan kasih kepada saudara dan sesama kita. Harus melahirkan empati, merasakan penderitaan orang lain tanpa batas. Apa yang dapat kita buat di tengah kondisi ini? Kalau pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal sementara di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan aktivitas kita dari rumah, maka marilah kita menurutinya agar wabah ini, bencana ini dengan segera dapat selesai dari bangsa dan negara kita ini, terlebih dari dunia ini juga. Yang terakhir dan yang ketiga, berjuanglah terus. Perjuangan iman kita akan memampukan kita menang atas pertarungan kehidupan kita di dunia ini. Sekali lagi, berjuanglah terus. Jangan menjadi orang-orang beriman yang gampang jatuh. Tapi berjuang terus, memenangkan iman kita di dunia ini, dan kita harus menang melawan segala pergumulan, cobaan, dan bahkan banyak tantangan yang sedang kita alami di dunia ini. Maka dengan demikian, keadilan Tuhanlah yang akhirnya menyelamatkan kita. Sesuai dengan nama minggu kita pada hari ini, Judika, luluhon au alejahuba, berilah keadilan kepadamu. Dan pada akhirnya hanya keadilan Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Kiranya kita tetap kuat melalui firman ini, tetap berpegang teguh pada pengharapan kita, dan tetap berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Kristus. Karena kita tahu dalam pergumulan sulit ini pun Tuhan turut ada di tengah-tengah kita. Tuhan melihat penderitaan kita, Tuhan tahu pergumulan kita, dan Tuhan tetap senantiasa bersama-sama dengan kita. Mohonlah pimpinan Tuhan dan mohonlah pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.